Ryan, TKI asal Indonesia, hanya ingin bekerja tenang di rumah keluarga Graham di Selandia Baru. Tapi semuanya berubah ketika ia tanpa sengaja menumpahkan kopi panas ke jas mahal milik sang majikan, Mr. Graham, pengusaha dingin dan kejam yang tidak pernah menoleransi kesalahan. Ryan sudah pasrah akan dipecat dan dideportasi, tapi keputusan Mr. Graham justru mengejutkan semua orang. Ia memerintahkan Ryan untuk menikahi anak perempuannya, Catherine Graham, gadis lembut yang menyendiri setelah trauma kehilangan tunangannya 2 tahun lalu. Awalnya Ryan mengira ini cuma permainan aneh untuk mempermalukannya. Namun semakin lama ia tinggal di rumah itu, semakin banyak rahasia gelap keluarga Graham yang terbongkar, mulai dari kebangkrutan tersembunyi, hingga fakta bahwa Catherine ternyata dijadikan alat untuk menyelamatkan reputasi keluarga. Di tengah konflik antara hati dan harga diri, Ryan harus memilih, tetap menjadi budak dalam permainan keluarga kaya, atau melawan demi cinta yang sebenarnya tumbuh di antara luka. Udara pagi di Wellington, Selandia Baru, masih terasa dingin menusuk kulit. Kabut tipis menyelimuti halaman rumah besar milik keluarga Graham, keluarga terpandang yang dikenal keras terhadap pekerjanya. Dari dapur yang luas dan serba modern, aroma roti panggang dan kopi hitam memenuhi ruangan. Ryan berdiri di dekat mesin kopi, mengenakan seragam abu-abu dengan logo kecil bertuliskan Graham Estate. Wajahnya tegang. Ini baru minggu keduanya bekerja di rumah itu. Ia sudah pernah bekerja di beberapa rumah orang kaya di Auckland sebelumnya. Tapi keluarga Graham berbeda. Mereka disiplin, kaku, dan penuh aturan. Bahkan cara menuang kopi pun harus sesuai standar. 1 sendok gula, 2 kali putaran sendok, lalu disajikan tepat di sisi kanan piring. Sekali salah, bisa jadi alasan pemecatan. Ryan menarik napas panjang. Tenang, Ryan. Kau cuma harus antar kopi. Gak lebih. Gumamnya pelan. Ia menyiapkan nampan dengan rapi. 2 cangkir kopi hitam, piring kecil berisi croissant, dan koran pagi. Setelah memastikan tak ada noda sedikit pun, ia berjalan menuju ruang makan. Dari luar sudah terdengar suara berat dan tegas milik Tuan Graham yang sedang berbicara dengan asistennya melalui telepon. Kalau laporan keuangan tidak selesai hari ini, pecat semua bagian audit. Suara itu menggema, penuh amarah. Ryan menelan ludah. Setiap kali mendengar suara majikannya, tubuhnya refleks menegang. Tuan Graham dikenal sebagai pengusaha properti yang kejam dalam bisnis. Bahkan para manajernya takut berbicara di hadapannya. Dan kini, ia, seorang TKI dari Jawa Tengah, harus berhadapan langsung dengannya. Saat Ryan melangkah masuk, Tuan Graham sedang duduk di kursi kepala meja makan dengan jas abu-abu gelap. Tatapannya tajam. Di sisi lain meja duduk seorang wanita muda berambut pirang. Wajahnya lembut tapi dingin. Catherine Graham, putri tunggal sang majikan. Usianya sekitar 25 tahun, tapi dari ekspresinya, tampak seolah beban dunia ada di pundaknya. Ia hanya diam, menatap jendela, seakan tidak peduli pada siapapun di ruangan itu. Letakkan di sini, perintah Tuan Graham tanpa menoleh. Baik, Tuan, jawab Ryan sopan. Tangannya bergetar sedikit saat menaruh cangkir kopi di hadapan majikannya. Tapi saat ia hendak menarik nampan kembali, nasib buruk terjadi. Lantai marmer yang licin membuat kakinya sedikit terpeleset. Nampan oleng, dan cangkir kopi berisi cairan panas tumpah langsung ke jas mahal yang dikenakan Tuan Graham. Seru Tuan Graham. Spontan berdiri dan menepuk-nepuk dadanya yang kini berlumur noda kopi. Seluruh ruangan hening. Hanya terdengar napas terengah Ryan yang membeku di tempat. Catherine menatap kaget. Sementara seorang pelayan lain langsung menutup mulut menahan napas. Semua tahu, Tuan Graham sangat membenci kesalahan. Apa yang kau lakukan, bodoh? Bentak Tuan Graham dengan mata melotot. Ryan menunduk cepat, berlutut sambil mencoba mengelap jas sang bos dengan serbet kecil. Maaf, Tuan. Saya tidak sengaja. Tidak sengaja? Jas ini harganya lebih mahal dari seluruh gajimu selama setahun, teriak Tuan Graham. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Beberapa staf yang lewat di lorong berhenti, saling pandang, menanti siapa yang akan jadi korban kali ini. Maaf, Tuan,
Saya akan ganti, saya. Diam. Kau pikir bisa ganti jas seperti ini dengan uangmu? Suaranya makin meninggi. Catherine menatap ayahnya. Ayah, itu cuma. Diam, Catherine. Potong Tuan Graham dengan kasar. Ini bukan urusanmu. Ryan menunduk makin dalam. Wajahnya panas, bukan karena marah, tapi malu. Ia tahu betul, di negeri orang, TKI seperti dirinya tak punya kekuatan apapun. Salah sedikit, langsung dipecat. Ia sudah pernah lihat teman-temannya dipulangkan hanya karena lupa menyapa majikan. Tuan Graham mengambil napas dalam-dalam, menatap jasnya yang kotor, lalu menatap Ryan dengan tatapan dingin. Kau, ikut aku ke ruang kerja sekarang. Tanpa banyak bicara, Ryan mengikuti langkah besar sang bos menuju ruang kerja di lantai atas. Ia bisa merasakan jantungnya berdetak cepat. Keringat dingin mengalir di pelipis. Ia tahu, ini mungkin hari terakhirnya bekerja di sini. Ruang kerja Tuan Graham besar. Dindingnya dipenuhi rak buku dan lukisan klasik. Di atas meja, ada foto keluarga yang menampilkan dirinya bersama istrinya yang sudah meninggal dan Catherine kecil yang tersenyum bahagia. Gambar itu tampak kontras dengan suasana dingin di ruangan tersebut. Duduk. Perintah Tuan Graham tanpa memandangnya. Ryan duduk di kursi depan meja kerja. Tangannya mengepal di pangkuan, mencoba menenangkan diri. Ia sudah siap jika disuruh keluar hari ini. Tapi tiba-tiba, sang bos diam lama. Tatapannya tajam menembus pandang ke arah jendela, seolah sedang memikirkan sesuatu yang berat. Kau berasal dari mana? Tanya Tuan Graham tiba-tiba. Dari Jawa Tengah, Tuan. Indonesia. Sudah berapa lama bekerja di sini? Hampir 2 minggu, Tuan. Dan kau tahu berapa nilai jas ini? Tanyanya dengan nada datar. Ryan menelan ludah. Saya tidak tahu, Tuan. Tapi saya siap bertanggung jawab. Saya bisa bekerja tanpa bayaran sampai. Tidak perlu, potong Tuan Graham dingin. Kau tidak akan bisa menebusnya dengan uang. Ia berdiri, berjalan ke arah jendela besar, lalu menatap keluar. Kau tahu, hidup ini aneh, Ryan. Kadang, kesalahan kecil justru membuka peluang besar. Ryan bingung. Peluang, Tuan. Tuan Graham berbalik, menatapnya tajam. Aku punya satu masalah besar, dan mungkin kau bisa jadi solusi. Ryan makin gugup. Saya tidak mengerti, Tuan. Aku butuh seseorang untuk menikahi anakku. Ucapan itu membuat Ryan terpaku. Ia menatap Tuan Graham, tak yakin apa yang baru didengarnya. Maaf, Tuan, saya tidak. Aku serius. Potongnya cepat. Catherine harus menikah sebelum akhir bulan ini. Kalau tidak, keluargaku akan kehilangan hak kendali atas perusahaan. Semua saham akan beralih ke Dewan. Aku butuh pernikahan, setidaknya di atas kertas. Ryan tidak bisa bicara. Ia merasa kepalanya berputar. Tapi, kenapa saya, Tuan? Saya cuma pekerja biasa. Justru karena itu, jawabnya tajam. Aku tidak butuh pria kaya yang akan menuntut. Aku butuh orang yang bisa kuatur, yang tidak punya kuasa untuk melawan. Dan setelah apa yang kau lakukan hari ini, kau berhutang besar padaku. Ryan terdiam. Tubuhnya seolah membeku. Tapi Tuan, ini tidak masuk akal. Nona Catherine pasti tidak mau. Itu urusanku, kata Tuan Graham singkat. Yang perlu kau lakukan hanya satu. Menikah dengannya, jaga rahasia ini, dan kau akan kuberi tempat tinggal, uang, dan izin kerja permanen. Tawaran itu seperti pisau bermata dua. Bagi Ryan yang miskin dan sendirian di negeri orang, tawaran itu bisa mengubah hidup. Tapi di sisi lain, menikahi anak bosnya karena paksaan? Itu gila. Kalau saya menolak, tanyanya hati-hati. Tuan Graham menatapnya tajam, penuh tekanan. Kalau kau menolak, aku pastikan besok pagi imigrasi datang menjemputmu. Aku punya kuasa untuk membuatmu pulang dalam keadaan bangkrut dan tanpa nama. Suasana menjadi sunyi.
Hanya detak jam dinding yang terdengar. Rian menatap lantai. Hatinya berkecamuk. Ia bukan penakut, tapi ia tahu bagaimana kerasnya hidup sebagai TKI. Ia menabung untuk keluarganya di kampung, untuk ibunya yang sakit. Jika ia dipulangkan, semuanya hancur. Apa saya punya waktu berpikir, Tuan? Suaranya lirih. Tidak lama, jawab Tuan Graham. Aku butuh jawaban malam ini. Dan ingat, ini bukan permintaan. Ini perintah. Sore harinya, Rian duduk sendirian di halaman belakang rumah Graham. Langit Selandia Baru mulai memerah. Ia menatap jauh ke kebun yang rapi. Pikirannya tak tenang. Di tangannya ada secari kertas. Kontrak kerja yang baru saja disodorkan oleh Tuan Graham. Di dalamnya tertulis jelas. Perjanjian pernikahan kontrak antara Rian dan Catherine Graham. Ia menutup matanya. Semua terasa seperti mimpi buruk. Ia datang ke negeri ini untuk mencari rezeki, bukan untuk jadi suami pura-pura seorang wanita kaya. Suara langkah halus terdengar dari belakang. Catherine berdiri di sana, mengenakan sweater abu-abu, rambutnya dibiarkan tergerai. Wajahnya datar, tapi matanya menyimpan amarah. Jadi kau yang dipilih ayahku. Suaranya dingin. Rian berdiri cepat, menunduk sopan. Maaf, Nona. Saya juga tidak menginginkan ini. Catherine mendekat, menatapnya tajam. Kau pikir ini lucu? Ayahku ingin menikahkanku dengan orang asing, hanya untuk menyelamatkan nama perusahaan. Dan kau hanya bagian dari permainan kotor itu. Rian menunduk. Saya paham. Saya tidak punya pilihan. Tidak punya pilihan. Catherine tersenyum sinis. Selalu begitu alasan orang miskin. Mereka tidak punya pilihan, tapi selalu jadi korban yang pasrah. Kata-kata itu menohok, tapi Rian menahan diri. Kalau saya boleh jujur, Nona, saya juga merasa dijebak. Tapi kalau ini bisa menyelamatkan pekerjaan saya, mungkin saya harus menerimanya. Catherine terdiam. Ia menatap wajah Rian lama-lama, mencari kesungguhan di mata pria itu. Lalu ia berbalik, berjalan pergi tanpa sepatah kata. Saat langkahnya menjauh, Rian menatap langit yang mulai gelap. Ia tahu, hidupnya tak akan sama lagi. Kesalahan kecil di pagi hari ternyata bukan akhir dari pekerjaannya, melainkan awal dari cerita gila yang akan mengubah segalanya. Pagi itu, udara di Wellington terasa lebih dingin dari biasanya. Langit kelabu, awan tebal menggantung, seakan menandakan hari yang buruk akan tiba. Di rumah besar keluarga Graham, suasana tidak jauh berbeda. Semua orang berjalan cepat dan tegang, seperti sedang bersiap menghadapi sesuatu yang besar tapi tidak menyenangkan. Rian berdiri di depan cermin di kamar kecilnya di lantai bawah. Ia mengenakan kemeja putih bersih yang disiapkan oleh salah satu pelayan senior. Wajahnya pucat. Seharian ia tak bisa tidur. Sejak semalam, pikirannya terus memutar kalimat dari Tuan Graham. Kau akan menikah dengan anakku, suka atau tidak? Ia mencoba memahami semuanya, tapi tetap saja tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang TKI miskin sepertinya tiba-tiba dijadikan suami anak orang terkaya di Selandia Baru? Bahkan ia sendiri tak tahu apa yang akan terjadi setelah upacara itu. Pintu diketuk pelan. Suara seorang wanita terdengar dari luar. Rian, Tuan Graham memanggilmu ke ruang keluarga. Ia menarik napas panjang. Baik, saya ke sana. Langkahnya pelan menaiki tangga. Di ruang keluarga yang luas dan penuh hiasan bunga putih, berdiri seorang pendeta tua dengan kitab di tangan, beberapa saksi dari kantor hukum keluarga Graham, dan dua orang pelayan yang tampak menunduk tidak berani menatap siapapun. Di tengah ruangan, Catherine berdiri mengenakan gaun sederhana berwarna gading. Tidak ada senyum di wajahnya. Matanya datar, bibirnya terkatup rapat. Ia tampak seperti boneka yang dipaksa berdiri di tempat, tanpa pilihan. Tuan Graham duduk di kursi, mengenakan jas baru. Tatapannya keras dan penuh kendali. Datang juga kau, katanya pendek saat Rian melangkah masuk. Rian menunduk. Maaf kalau saya terlambat, Tuan. Tuan Graham menatap pendeta. Kita mulai saja.
Katerine memalingkan wajah, menolak menatap pria yang akan jadi suaminya. Hatinya muak. Ia tahu pernikahan ini bukan tentang cinta, tapi soal bisnis dan harga diri ayahnya. Namun di balik penolakannya, ada ketakutan. Jika ia menolak perintah itu, ia akan benar-benar kehilangan segalanya, termasuk haknya atas rumah dan perusahaan keluarga. Pendeta mulai membacakan doa. Kata-kata suci itu terasa hampa di telinga mereka berdua. Rian mencoba menenangkan diri, berusaha tidak menatap langsung ke wajah Katerine yang jelas membencinya. Saat pendeta berkata, "Apakah Anda, Rian, bersedia menerima Katerine sebagai istri Anda yang sah?" Ruangan menjadi hening. Rian menelan ludah. Pandangannya sempat mengarah pada Tuan Graham, lalu ke Katerine yang masih diam. Ia tahu jawabannya sudah ditentukan sejak awal. "Saya bersedia," katanya pelan. Pendeta beralih ke Katerine. "Apakah Anda, Katerine Graham, bersedia menerima Rian sebagai suami Anda yang sah?" Semua orang menunggu. Katerine terdiam lama. Tatapannya kosong. Tapi ketika ayahnya menatap tajam dengan tatapan ancaman, ia menarik napas dan menjawab lirih, "Ya, saya bersedia." Beberapa detik kemudian, pendeta menutup kitab dan berkata, "Dengan ini, kalian sah sebagai suami dan istri." Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada ucapan selamat. Hanya keheningan yang menekan. Katerine langsung berjalan pergi tanpa melihat suaminya. Sementara Rian berdiri kaku, masih tidak percaya semua itu benar-benar terjadi. Sore harinya, Rian duduk sendirian di ruang tamu. Di depannya ada secangkir teh yang mulai dingin. Ia belum tahu harus berbuat apa. Kini, secara hukum, ia adalah suami dari Katerine Graham, wanita kaya yang bahkan tidak mau menatap wajahnya. Tuan Graham masuk, membawa map coklat dan menaruhnya di atas meja. "Itu dokumen pernikahanmu. Sudah terdaftar secara legal. Kau sekarang bagian dari keluarga ini, tapi ingat, hanya di atas kertas." Rian menatap map itu, lalu berkata hati-hati, "Tuan, boleh saya bertanya satu hal?" "Apa?" "Kenapa saya? Di luar sana banyak pria kaya yang bisa menikahi Nona Katerine. Kenapa Anda memilih orang seperti saya?" Tuan Graham menatapnya tajam. "Karena aku butuh pria yang bisa kuatur, bukan yang akan menentangku. Pria kaya punya ambisi, sedangkan kau hanya punya rasa takut. Itu yang aku butuh." Ucapan itu menampar harga diri Rian, tapi ia diam. Ia tahu membantah hanya akan memperburuk keadaan. "Dan satu hal lagi," lanjut Tuan Graham, "mulai malam ini, kau pindah ke kamar tamu di sebelah kamar Katerine. Tapi jangan pernah berpikir untuk menyentuhnya. Pernikahan kalian hanya formalitas. Setelah semuanya beres, kita akan atur perceraian yang rapi. Mengerti?" Rian menunduk dalam. "Mengerti, Tuan." Malam datang. Udara dingin dari laut selatan membuat jendela berembun. Rian baru saja menata barang-barangnya di kamar baru. Kamarnya luas, jauh lebih nyaman dari kamar sempit di lantai bawah tempat ia biasa tidur. Tapi meski tempatnya mewah, hatinya terasa sesak. Di luar, ia mendengar langkah kaki. Pintu kamar Katerine terbuka sedikit, dan suara lembut tapi tajam terdengar dari baliknya. "Kita perlu bicara." Rian menoleh. Katerine berdiri di ambang pintu dengan jubah tidur. Wajahnya terlihat tegas tapi letih. Ia masuk tanpa menunggu izin dan duduk di kursi dekat jendela. "Dengar baik-baik," katanya datar. "Aku tidak peduli apa alasan ayahku memilihmu. Tapi pernikahan ini tidak nyata. Aku tidak akan pernah menganggapmu suamiku." Rian mengangguk. "Saya mengerti. Dan jangan pernah berpikir kita akan tinggal serumah selamanya. Begitu urusan saham selesai, aku akan mengakhiri semuanya." Rian masih diam. Ia tahu Katerine sedang marah dan terluka. Tapi tetap saja, ucapan itu menusuk hatinya. "Baik, Nona, saya tidak akan ganggu Anda." Katerine mendengus kecil. "Jangan panggil aku Nona. Kita sudah menikah. Setidaknya di atas kertas." Rian menatapnya sebentar. "Kalau begitu, panggil saya Rian saja."
Catherine berdiri, menatapnya sekilas, lalu berjalan keluar. Jangan buat masalah lagi. Ayahku benci orang yang melawan. Setelah pintu tertutup, Rian menatap kosong ke arah jendela. Dari sana, ia bisa melihat kota Wellington yang berkilau di kejauhan. Ia merasa seperti orang asing di dunia yang bukan miliknya. Keesokan harinya, berita kecil muncul di surat kabar lokal. Putri tunggal pengusaha properti terkenal, Catherine Graham, resmi menikah dengan pria misterius. Tidak ada foto pernikahan, tidak ada pesta besar. Semuanya dilakukan tertutup, hanya untuk memenuhi syarat legalitas. Para pelayan di rumah itu mulai berbisik-bisik. Ada yang menatap Rian dengan rasa ingin tahu, ada juga yang memandang dengan hinaan tersembunyi. Katanya dia cuma pembantu, kok bisa jadi suaminya Nona Catherine? Bisik salah satu pelayan muda. Pasti ada yang aneh. Siapa tahu dia punya rahasia gelap. Timpal yang lain. Rian mendengar semua itu tapi memilih diam. Ia hanya fokus bekerja seperti biasa, membersihkan halaman, mengantar makanan, dan memastikan rumah tetap rapi. Namun sekarang, setiap langkahnya terasa diawasi. Ia bukan lagi sekadar pekerja, tapi juga suami pura-pura dari pewaris keluarga Graham. Sore itu, Rian duduk di taman belakang, memperbaiki kursi kayu yang patah. Catherine berjalan lewat, membawa buku dan teh. Ia sempat berhenti, menatap Rian yang sibuk bekerja. Kau tidak perlu melakukan semua itu lagi, katanya datar. Sekarang kau bagian dari keluarga, bukan pelayan. Rian menoleh, tersenyum kecil. Mungkin saya bukan pelayan lagi, tapi saya tetap orang yang butuh bekerja. Kalau saya diam, saya malah kepikiran. Catherine menatapnya lama, lalu duduk di bangku seberang. Ayahku tidak pernah berubah, katanya tiba-tiba. Dia selalu memaksa orang melakukan apa yang dia mau. Rian tidak menjawab. Ia tahu Catherine jarang bicara. Tapi kali ini, nadanya terdengar seperti seseorang yang ingin didengar. Aku kehilangan tunanganku 2 tahun lalu, lanjutnya pelan. Ayahku bilang dia kecelakaan. Tapi aku tahu, itu bukan kecelakaan biasa. Sejak saat itu, aku tidak percaya siapapun lagi. Rian menatapnya dengan hati-hati. Maaf kalau saya ikut dalam urusan ini, Catherine. Saya tidak punya pilihan. Catherine menatapnya balik. Tidak apa, aku juga tidak punya pilihan. Untuk pertama kalinya, nada suaranya terdengar lebih lembut. Ada jeda panjang di antara mereka. Hanya suara angin dan burung camar dari kejauhan. Entah bagaimana, di tengah kebisuan itu, muncul rasa aneh di dada Rian. Ia merasa iba. Bukan karena Catherine cantik, tapi karena di balik sikap dinginnya, gadis itu sebenarnya hancur. Malamnya, Rian duduk di balkon kamarnya, memandangi langit penuh bintang. Ia memikirkan kehidupannya di Indonesia, ibunya yang sakit, adiknya yang masih sekolah, dan harapan kecil yang membuatnya datang jauh ke negeri ini. Ia tidak tahu apa yang menantinya di masa depan, tapi satu hal sudah pasti. Ia terjebak di dunia yang bukan miliknya, bersama wanita yang tidak mencintainya, dan di bawah kendali pria yang menganggapnya pion dalam permainan besar. Namun jauh di lubuk hatinya, Rian mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan cinta, belum, tapi semacam dorongan untuk melindungi Catherine. Bukan karena perintah, melainkan karena hatinya berkata begitu. Ia tahu, badai baru saja dimulai. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti ladang anggur milik keluarga Graham di Selandia Baru. Rumah besar bercat putih itu tampak megah tapi sunyi, seolah menyimpan rahasia besar yang tak ingin diketahui siapapun. Di dalamnya, Rian berdiri kaku mengenakan jas hitam pinjaman dari staf rumah tangga. Tangannya dingin dan jantungnya berdetak tidak karuan. Hari ini, hari yang tidak pernah ia bayangkan dalam hidupnya. Ia akan menikahi Catherine Graham, anak bosnya sendiri. Di ruang tamu besar yang dihiasi bunga lili putih, Catherine duduk di kursi sambil menunduk. Wajahnya pucat, dan mata birunya kosong. Ia mengenakan gaun sederhana, jauh dari kesan mewah seperti pernikahan keluarga kaya lainnya. Rian memperhatikan gadis itu dari jauh.
Sejak pertemuan pertama mereka di taman belakang rumah, Ryan tahu ada kesedihan yang tersembunyi di balik sorot mata Catherine. Dan kini, kesedihan itu makin jelas terlihat. Emer Graham berdiri di dekat jendela besar, menatap keluar tanpa ekspresi. "Kita mulai saja," katanya singkat kepada pendeta yang sudah menunggu di tengah ruangan. Tak ada musik, tak ada tamu. Hanya mereka bertiga, Ryan, Catherine, dan Emer Graham. Pernikahan itu terasa lebih seperti kontrak, bukan janji suci. "Apakah Anda, Ryan Saputra, bersedia menerima Catherine Graham sebagai istri Anda untuk hidup bersama dalam suka dan duka?" tanya pendeta. Ryan menelan ludah. Ia tidak mencintai gadis ini. Ia bahkan belum mengenalnya dengan baik. Tapi menolak bukan pilihan. Emer Graham sudah memperingatkannya bahwa jika ia menolak, ia akan langsung dikirim pulang tanpa pesangon, dan namanya akan masuk daftar hitam pekerja migran. "Aku bersedia," jawab Ryan pelan. Pendeta kemudian beralih pada Catherine. "Apakah Anda, Catherine Graham, bersedia menerima Ryan Saputra sebagai suami Anda?" Catherine diam lama. Semua mata tertuju padanya. Ryan bahkan bisa mendengar detak jam dinding di belakangnya. Akhirnya, Catherine mengangkat wajahnya perlahan dan menjawab lirih, "Aku bersedia." Emer Graham tersenyum tipis, lalu bertepuk tangan sekali. "Selesai. Sekarang kalian resmi menikah. Mulai hari ini, Ryan tinggal di rumah utama. Aku ingin semua orang di rumah tahu, dia bukan lagi pekerja, tapi menantuku." Ryan hanya bisa menunduk. Di dadanya, perasaan aneh bercampur antara lega dan ketakutan. Beberapa hari setelah pernikahan itu, suasana rumah menjadi aneh. Para pelayan memandang Ryan dengan tatapan penuh tanya. Mereka tidak berani berbicara terang-terangan, tapi bisik-bisik di dapur sudah jadi hal biasa. "Gila, TKI bisa nikah sama anak majikan," bisik salah satu pelayan wanita. "Pasti ada permainan. Mana mungkin Tuan Graham mau punya menantu seperti dia?" jawab yang lain. Ryan mendengar semua itu, tapi memilih diam. Ia tahu posisinya tidak kuat. Pernikahan ini hanya formalitas. Ia tidur di kamar tamu di ujung koridor, sementara Catherine tetap di kamar utamanya. Mereka nyaris tak pernah bicara. Sampai suatu malam, Ryan mendengar suara tangis pelan dari kamar Catherine. Ia sempat ragu, tapi akhirnya memberanikan diri mengetuk pintu. "Miss Catherine." Maksud saya, Catherine, kamu baik-baik saja?" Tidak ada jawaban, tapi tangis itu makin terdengar jelas. Ryan pelan-pelan membuka pintu dan melihat Catherine duduk di lantai, memegang bingkai foto. Di dalamnya ada foto dirinya bersama seorang pria berambut pirang, mungkin mantan tunangannya. Ryan berdiri kaku di ambang pintu. "Aku minta maaf. Aku tidak bermaksud mengganggu." Catherine menghapus air matanya cepat-cepat. "Keluar," katanya pelan tapi tegas. Ryan menunduk dan menutup pintu perlahan. Tapi sebelum ia pergi jauh, ia mendengar Catherine berbisik lirih. "Kenapa ayah melakukan ini padaku?" Kalimat itu menancap dalam pikiran Ryan. Ia tahu pasti ada sesuatu yang lebih besar di balik pernikahan mereka. Keesokan harinya, Emer Graham memanggil Ryan ke ruang kerjanya. Ruangan itu penuh dengan aroma cerutu dan kayu tua. Di sana, sang pengusaha duduk di kursinya yang besar, memutar pena di tangannya. "Duduk, Ryan," katanya datar. Ryan patuh. "Aku harap kau tahu, pernikahan ini bukan hadiah. Ini tanggung jawab. Catherine sudah lama kehilangan kepercayaan pada laki-laki. Dan aku ingin memastikan dia punya seseorang yang menjaganya, meski dari kalangan biasa." Ryan menatapnya hati-hati. "Tapi Tuan, kenapa saya?" "Saya cuma..." Emer Graham memotong. "Karena kau satu-satunya yang aku tahu tidak akan mengejar hartaku." Ucapan itu membuat Ryan terdiam. "Anggap saja ini ujian, Ryan. Jika kau bisa membuat Catherine percaya lagi pada cinta, mungkin aku akan menganggapmu bagian dari keluarga ini. Tapi jika tidak, pernikahan ini akan berakhir lebih cepat dari yang kau kira." Nada suaranya dingin,
Tapi di baliknya terselip nada emosional yang sulit dijelaskan. Ryan keluar dari ruangan itu dengan kepala penuh pertanyaan. Ia mulai memahami sedikit demi sedikit. Emer Graham bukan hanya marah pada dunia, tapi juga pada masa lalunya. Dan Catherine mungkin menjadi korban dari itu semua. Hari demi hari berlalu, hubungan Ryan dan Catherine masih canggung. Mereka jarang makan bersama, jarang berbicara. Namun suatu pagi, saat Ryan sedang menyiram bunga di taman belakang, Catherine tiba-tiba datang dengan segelas teh di tangan. "Ini untukmu," katanya pelan. Ryan terkejut. "Terima kasih. Tapi kamu tidak perlu repot." "Bukan repot. Aku cuma merasa bersalah karena bersikap kasar kemarin," ucap Catherine tanpa menatapnya. Ryan tersenyum kecil. "Tidak apa-apa. Aku mengerti." Mereka berdua kemudian terdiam, menikmati keheningan taman. Untuk pertama kalinya, Catherine menatap Ryan tanpa rasa curiga atau dingin. Ia melihat sesuatu yang berbeda, seseorang yang sederhana tapi tulus. Namun kebersamaan itu tidak berlangsung lama. Dari jendela lantai 2, Emer Graham memperhatikan mereka dengan wajah tegang. Ia menutup tirai pelan, lalu menatap foto lama di mejanya. Foto Catherine bersama pria yang sama seperti di bingkai foto malam itu. "Maafkan aku, putriku," gumamnya pelan. "Tapi ini satu-satunya cara agar kau bisa lepas darinya." Malam itu, badai besar melanda. Hujan deras menghantam kaca jendela, dan petir menyambar di kejauhan. Ryan belum tidur. Ia duduk di ruang tamu sambil membaca buku kecil milik Catherine yang ia temukan di taman. Buku catatan pribadi berisi tulisan tangan halus dan rapi. "Jika suatu hari aku bisa mencintai lagi, aku ingin cinta itu datang dari seseorang yang tidak menuntut apapun dariku." Begitu tulis Catherine di salah satu halamannya. Ryan menutup buku itu perlahan. Di dalam hatinya, tumbuh rasa empati yang sulit dijelaskan. Ia mulai ingin mengenal gadis itu lebih dalam, bukan karena perintah bos, tapi karena hatinya sendiri. Namun di balik semua itu, badai yang sebenarnya baru akan datang. Karena di balik pernikahan pura-pura ini, masih ada rahasia besar yang belum terungkap. Rahasia tentang siapa pria di foto itu, dan mengapa Emer Graham begitu memaksa Catherine menikah dengan seorang TKI miskin seperti Ryan. Dan malam itu, di tengah suara hujan yang menggila, Catherine berdiri di jendela kamarnya sambil menatap langit. Air matanya mengalir pelan. Kenapa harus dia? Tuhan, kenapa bukan orang lain? Tapi entah kenapa, di balik kesedihan itu, ada sedikit rasa hangat yang belum pernah ia rasakan sejak lama. Mungkin, hanya mungkin, pernikahan ini bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang baru. Sudah seminggu berlalu sejak pernikahan sederhana itu. Suasana di rumah keluarga Graham mulai sedikit berubah. Catherine tak lagi sekeras dulu terhadap Ryan. Meski hubungan mereka masih terasa dingin dan penuh jarak, Ryan tetap menjalankan pekerjaannya seperti biasa, membersihkan halaman, memperbaiki pagar, dan membantu di kebun anggur milik keluarga itu. Bedanya, sekarang setiap kali ia lewat, para pekerja lain menunduk hormat. Ia bukan lagi hanya seorang TKI, tapi menantu tuan rumah. Namun di dalam hati Ryan, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Kenapa Emer Graham begitu memaksanya menikahi Catherine? Dan siapa pria dalam foto yang pernah dilihatnya malam itu? Pagi itu, Ryan sedang memperbaiki selang air di taman belakang ketika suara lembut memanggilnya. "Ryan," ujar Catherine pelan dari teras. Ia menoleh dan tersenyum canggung. "Iya, Catherine." "Panggil aku Kate saja," katanya cepat, seolah malu sendiri. "Ayah ingin kau menemaniku ke kota," katanya. "Ada acara amal di hotel keluarga, dan dia ingin kita hadir bersama." Ryan terkejut. "Aku ikut juga." Catherine mengangguk. "Kita kan sudah menikah. Akan aneh kalau aku datang sendirian." Ryan terdiam sesaat. Mendengar Catherine menyebut kata menikah membuat dadanya bergetar aneh. Ia lalu mengangguk. "Baik, aku siap." Beberapa jam kemudian, mereka berdua berangkat dengan mobil hitam keluarga. Catherine duduk di kursi depan, memandangi pemandangan ladang yang luas dari jendela.
Rian mengemudi dengan hati-hati, mencoba menahan rasa gugup. Ini pertama kalinya ia pergi berdua dengan istrinya itu. Dan entah kenapa suasananya begitu tegang. "Sudah lama kamu kerja untuk keluarga kami?" tanya Katerine tiba-tiba tanpa menoleh. "Hampir 2 tahun, jawab Rian. "Awalnya aku bantu di bagian kebun. Setelah itu, ayahmu memintaku mengurus beberapa peralatan di rumah." Katerine mengangguk kecil. Ayah jarang percaya orang. Tapi anehnya, dia mempercayaimu begitu saja. Rian menoleh sebentar. "Mungkin karena aku tidak banyak bicara." Katerine tersenyum tipis. Itu pertama kalinya Rian melihat senyum di wajahnya. Senyum itu sederhana, tapi entah kenapa membuat dadanya sesak. Sampai akhirnya Katerine berkata pelan, "Kau tahu, dulu aku pernah punya tunangan." Rian tidak menjawab, hanya mendengarkan. "Namanya Ethan. Kami hampir menikah 2 tahun lalu. Tapi dia pergi, tanpa alasan. Sejak itu, aku tidak pernah percaya siapapun lagi." Suaranya bergetar halus. "Dan ayah berpikir dengan menjodohkanku denganmu, aku bisa disembuhkan. Tapi, aku tidak yakin itu benar." Rian menatap jalan dengan ekspresi serius. "Aku tidak tahu harus bilang apa, Katerine. Tapi aku tidak ingin kamu menderita karena pernikahan ini. Aku cuma ingin kamu bahagia." Katerine menatapnya sejenak, lalu memalingkan wajah. Ada sesuatu dalam nada suara Rian yang terasa jujur, dan itu membuat hatinya hangat, perasaan yang sudah lama tidak ia rasakan. Acara amal itu digelar di sebuah hotel mewah di pusat kota Auckland. Begitu mereka tiba, semua mata tertuju pada mereka. Para tamu mengenali Katerine, tapi tidak mengenal pria yang bersamanya. "Siapa itu? Bukannya Katerine dulu sama Ethan?" bisik seseorang di antara kerumunan. "Katanya sekarang dia menikah sama pekerja asing," sahut yang lain dengan nada meremehkan. Rian tahu orang-orang sedang membicarakannya, tapi ia mencoba bersikap tenang. Ia berjalan di samping Katerine, berusaha tampil sopan. Namun, ketika mereka hampir masuk ke aula, seseorang menepuk pundak Rian dari belakang. "Rian?" Suara itu membuat tubuhnya kaku. Rian menoleh dan langsung terpaku. Di hadapannya berdiri seorang pria bule tinggi berambut pirang dengan wajah familiar. Wajah yang sama seperti di foto di kamar Katerine. "Ethan?" gumam Rian tak percaya. Pria itu tersenyum miring. "Wah, aku nggak nyangka akan melihatmu di sini. Kau, Rian Saputra, kan?" Katerine menatap keduanya bergantian. Bingung. Kalian saling kenal. Rian terdiam. Napasnya tercekat. Ia tak menyangka akan bertemu Ethan di sini, teman lamanya, sekaligus orang yang pernah menolongnya ketika pertama kali datang ke Selandia Baru. "Iya," jawab Ethan sambil tersenyum tipis. "Kami dulu bekerja di tempat yang sama. Dia orang baik, tapi aku nggak tahu dia sekarang jadi suamimu." Katerine mematung. "Kau kenal Rian?" Ethan menatap Rian dengan pandangan tajam, lalu berbisik pelan di dekat telinganya. "Menarik sekali. Jadi ini rencana Tuan Graham? Menggantikan aku denganmu?" Rian menahan emosi. "Apa maksudmu?" "Ah, nanti kita bicarakan di tempat yang lebih tenang," kata Ethan, lalu berjalan pergi sambil tersenyum dingin. Katerine memandangi Rian dengan tatapan bingung dan curiga. "Kau kenal dia, tapi tidak bilang apa-apa padaku." "Aku tidak tahu dia orang yang sama," ucap Rian cepat. "Aku hanya tidak menyangka." Namun Katerine sudah keburu pergi ke arah aula tanpa menoleh. Rian mengejarnya, tapi langkahnya terhenti ketika melihat Emer Graham muncul di antara tamu-tamu. Tatapan sang bos tajam, seolah sudah tahu semuanya. Setelah acara berakhir, suasana di mobil saat perjalanan pulang sangat tegang. Katerine hanya diam, menatap keluar jendela. Rian mencoba berbicara, tapi suaranya tertelan oleh suara mesin mobil. "Catherine, dengar aku. Aku memang kenal Ethan, tapi aku tidak tahu dia mantan. Tolong jangan panggil aku Catherine," potongnya tajam. "Aku muak mendengar semua kebohongan ini.
Ayahku, kamu, semua orang di rumah itu, kalian memperlakukan aku seperti mainan. Rian menatapnya penuh penyesalan. Aku tidak bohong. Aku cuma ingin kamu tahu, aku tidak punya maksud jahat. Catherine menahan air mata. Tapi kau tetap bagian dari rencana ayahku, kan? Rian terdiam. Ia ingin menyangkal, tapi bahkan dirinya sendiri tidak tahu sejauh mana peran Mr. Graham dalam semua ini. Sesampainya di rumah, Rian langsung dipanggil ke ruang kerja Mr. Graham. Sang bos duduk di kursi besar, wajahnya serius. Kau bertemu Ethan, ya? Tanyanya tanpa basa-basi. Rian mengangguk pelan. Dia mantan tunangan Catherine. Mr. Graham menarik napas panjang. Aku tahu. Kenapa kau tidak bilang dari awal? Tanya Rian dengan nada keras. Kau memperalat aku untuk menjauhkan Catherine dari dia, kan? Mr. Graham menatap lurus ke arah Rian. Ethan bukan orang baik. Dia datang padaku 2 tahun lalu, minta uang dalam jumlah besar agar tidak menyebarkan sesuatu tentang keluargaku. Setelah aku menolak, dia meninggalkan Catherine. Aku tidak mau anakku kembali ke orang seperti itu. Rian membeku. Jadi semua ini, demi melindungi Catherine. Mr. Graham mengangguk pelan. Dan demi nama baik keluarga. Tapi sekarang dia kembali. Dan aku tidak bisa membiarkan dia menghancurkan anakku lagi. Aku butuh kau tetap di sisinya. Rian, lindungi dia. Apapun yang terjadi. Rian menatap sang bos lama. Dalam hatinya, ia mulai memahami alasan dibalik semua ini, tapi juga muncul rasa marah, karena dirinya dijadikan alat dalam permainan keluarga kaya itu. Malam itu, Rian duduk sendirian di taman belakang. Angin dingin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah. Ia teringat wajah Catherine saat menangis di mobil, dan kalimat Ethan yang penuh sindiran. Jadi ini rencana Tuan Graham? Menggantikan aku denganmu. Rian menggenggam tangan sendiri. Ia tahu dirinya bukan siapa-siapa, tapi entah kenapa, perasaan terhadap Catherine mulai tumbuh tanpa bisa dikendalikan. Suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Catherine datang, masih mengenakan gaun dari acara tadi. Wajahnya lelah. Aku nggak bisa tidur, katanya pelan. Rian menatapnya hati-hati. Aku juga. Catherine duduk di bangku taman, berjarak sedikit dari Rian. Aku marah pada ayahku, tapi aku juga bingung harus marah pada siapa lagi. Rian hanya diam. Beberapa detik berlalu, lalu Catherine berkata lagi. Ethan dulu bukan orang jahat, tapi aku tahu dia berubah. Aku cuma nggak siap kalau dia muncul lagi. Rian menatap gadis itu. Aku janji, aku akan melindungimu. Catherine menoleh pelan. Kenapa kau peduli, Rian? Kau tidak dapat apa-apa dari ini. Rian tersenyum samar. Karena aku tahu rasanya kehilangan seseorang yang kita percaya. Catherine menunduk. Untuk pertama kalinya, ia tidak membantah. Mereka berdua terdiam dalam keheningan malam. Hanya suara angin dan jangkrik yang menemani. Tapi di dalam hati mereka, benih cinta yang tidak direncanakan itu mulai tumbuh, perlahan tapi pasti. Namun, jauh di luar pagar rumah, seseorang berdiri di balik mobil hitam, memperhatikan mereka dengan senyum licik. Ethan, menarik sekali, bisiknya sambil menatap rumah keluarga Graham. Kalau begitu, kita mulai permainan ini lagi. 3 hari berlalu setelah acara amal itu, tapi suasana rumah keluarga Graham belum benar-benar tenang. Catherine masih menjaga jarak dengan Rian. Ia tak lagi marah, tapi jelas belum sepenuhnya percaya. Sementara Rian mulai kembali bekerja di kebun, berusaha tidak terlalu memikirkan pertengkaran mereka. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu badai baru akan segera datang, karena kemunculan Ethan bukan kebetulan. Pagi itu, Rian baru saja selesai memeriksa mesin pompa air ketika salah satu pekerja datang terburu-buru. Pak Rian, ada seseorang di depan, katanya ingin bicara pribadi, katanya sambil menunjuk ke arah gerbang besar. Rian berjalan ke depan. Di sana, berdiri seseorang yang sudah ia duga. Ethan, dengan jas mahal dan senyum sinis. Wah,
Kau benar-benar cepat naik pangkat ya, ucapnya dengan nada mengejek. Dulu cuma buruh kebun, sekarang jadi menantu bos. Ryan mendengus pelan. Apa yang kau mau, Ethan? Ethan mengeluarkan amplop coklat dari saku jasnya dan menyerahkannya. Ini, baca saja nanti. Tapi singkatnya, aku tahu rahasia keluarga Graham yang bisa menghancurkan mereka. Ryan menatap amplop itu dengan ragu. Kenapa kau memberikannya padaku? Ethan tersenyum tipis. Karena aku tahu kau bukan tipe orang yang tahan melihat kebohongan. Dan kalau kau membacanya, kau akan sadar siapa sebenarnya orang yang kau sebut istrimu. Sebelum Ryan sempat bertanya, Ethan berbalik dan pergi ke arah mobilnya. Ryan berdiri diam, memandangi amplop itu lama, seolah benda kecil itu bisa mengubah segalanya. Sore harinya, Ryan duduk di gudang belakang rumah, membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada beberapa foto dan salinan dokumen. Salah satu foto menunjukkan Emer Graham muda bersama seorang wanita Asia yang memeluk bayi. Di bagian belakang foto, tertulis tulisan tangan, untuk Ryan. Ryan menegang. Tangannya gemetar saat ia membaca catatan kecil di dalam amplop itu. Ryan, apa kau tidak pernah curiga kenapa Emer Graham begitu cepat percaya padamu? Karena dia tahu siapa kau sebenarnya. Di bawahnya, ada salinan akta kelahiran lama berbahasa Inggris. Nama ayah, Richard Graham. Nama ibu, Lestari Saputra. Nama anak, Ryan Saputra Graham. Dunia Ryan seolah berhenti berputar. Ia menatap nama itu lama sekali. Tidak percaya. Itu namanya. Tapi bagaimana mungkin? Emer Graham, ayahnya? Malamnya, Ryan duduk sendirian di tepi taman. Ia tidak tahu harus berpikir apa. Semua potongan aneh selama ini mulai masuk akal. Kenapa Emer Graham tak pernah benar-benar marah padanya? Kenapa ia begitu melindungi Catherine tapi sekaligus memaksakan pernikahan itu? Kalau benar dokumen itu asli, berarti Catherine adalah saudara tirinya. Suara langkah kaki memecah keheningan. Catherine muncul dari arah rumah, membawa 2 cangkir teh hangat. Kau di sini rupanya, katanya pelan. Aku pikir kau sudah tidur. Ryan buru-buru menyembunyikan amplop itu di balik jaketnya. Cuma butuh udara segar. Catherine duduk di sebelahnya. Aku juga belum bisa tidur. Aku masih kepikiran soal Ethan. Dia mengirim pesan padaku tadi siang. Ryan menatapnya tajam. Apa dia bilang sesuatu? Dia bilang, ayah menyembunyikan sesuatu tentang masa lalu keluarganya, jawab Catherine lirih. Dan kalau aku ingin tahu kebenarannya, aku harus menemuinya besok di kafe dekat pelabuhan. Ryan terkejut. Jangan pergi. Dia jelas ingin menjebakmu. Catherine menggeleng. Aku harus tahu. Ryan, aku tidak tahan terus hidup dengan rahasia. Ryan menunduk, menahan perasaan campur aduk. Ia ingin mencegah Catherine, tapi kalau ia melarang, gadis itu pasti curiga. Sementara di dalam dirinya, perasaan yang mulai tumbuh berubah jadi rasa takut dan bersalah. Bagaimana kalau yang dikatakan Ethan benar? Keesokan paginya, Catherine benar-benar pergi ke pelabuhan. Ryan diam-diam mengikutinya dari jauh, bersembunyi di antara kendaraan. Ia melihat Catherine duduk di bangku luar kafe, sementara Ethan datang dengan senyum dingin. Dari jarak jauh, Ryan bisa melihat ekspresi Catherine berubah menjadi tegang. Ethan menunjukkan sesuatu dari ponselnya, foto-foto, dokumen, entah apa, lalu menyerahkan satu amplop ke meja. Catherine terlihat gemetar, matanya mulai berkaca-kaca. Ryan tak tahan lagi. Ia keluar dari tempat persembunyian dan berjalan cepat ke arah mereka. Sudah cukup, Ethan, teriaknya. Catherine terkejut. Ryan, kamu ngikutin aku. Ethan berdiri sambil tersenyum licik. Ah, pahlawan datang juga. Sudah lihat dokumen yang kuberikan kemarin? Jadi kau tahu, kan, siapa dirimu sebenarnya? Catherine menatap Ryan bingung. Dokumen apa yang dia maksud? Ryan menggertakkan gigi. Kau hanya ingin menghancurkan keluarga ini, Ethan. Aku tidak akan biarkan.
Ethan tertawa kecil. Keluarga ini memang pantas hancur. Ryan, kau tahu kenapa? Karena ayahmu sendiri mengorbankan ibumu demi kekayaan. Dan sekarang, kau malah menikahi saudara tirimu tanpa tahu apa-apa. Catherine menatap Ryan dengan mata membulat. Apa maksudnya, Ethan? Ryan menunduk. Wajahnya pucat. Matanya merah menahan emosi. Sudahlah, Ethan, katanya pelan. Jangan bawa-bawa masa lalu. Tapi Ethan tidak berhenti. Oh, jadi kau sudah tahu? Hebat. Berarti kau sudah tahu Catherine itu adikmu sendiri. Suasana di kafe mendadak hening. Catherine berdiri dengan tubuh gemetar. Matanya menatap Ryan tak percaya. Itu bohong, kan? Suaranya bergetar. Kau nggak mungkin. Ryan mencoba mendekat. Tapi Catherine mundur. Jawab aku, Ryan. Ryan menatapnya dengan mata berkaca. Aku baru tahu kemarin. Aku juga nggak percaya. Catherine menutup mulutnya, berusaha menahan tangis. Tuhan, apa ini semua artinya pernikahan kita cuma permainan ayah? Ethan menatap mereka puas. Ya, ayahmu memainkan kalian semua. Aku cuma membantu membuka matanya. Sore itu, rumah keluarga Graham berubah jadi lautan emosi. Catherine pulang sambil menangis, lalu langsung masuk ke kamar tanpa bicara sepatah kata pun. Ryan menyusul Emer Graham ke ruang kerjanya dengan wajah marah. Kenapa kau nggak bilang dari awal kalau aku ini anakmu? Bentak Ryan. Emer Graham menatapnya dengan tatapan lelah. Kau sudah tahu, ya? Jawab aku. Seru Ryan lagi. Emer Graham berdiri pelan. Ya, Ryan, kau anakku. Dari wanita Indonesia bernama Lestari. Aku mengenalnya saat muda, sebelum aku menikah dengan ibu Catherine. Tapi keluargaku menentang hubungan itu. Aku meninggalkan Lestari demi warisan perusahaan ini, dan aku menyesal sampai sekarang. Ryan menatapnya tak percaya. Dan penyesalanmu itu kau tebus dengan menjodohkan aku dengan anakmu sendiri. Emer Graham menunduk. Aku tidak tahu saat itu. Aku baru sadar setelah kau bekerja di sini dan aku melihat bekas luka di tanganmu. Bekas yang sama seperti yang kau punya sejak bayi. Aku sudah telanjur membuat rencana pernikahan dengan Catherine sebelum semuanya jelas. Ryan menatap tajam. Kau tahu tapi tetap membiarkannya terjadi. Emer Graham menatap Ryan dengan mata berkaca. Aku pikir, kalau kau menikahinya, mungkin kau akan tetap di sini. Aku bisa menebus dosaku padamu. Tapi aku salah. Aku malah membuat semuanya lebih hancur. Ryan menutup wajah dengan kedua tangannya. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Selama ini aku pikir aku cuma pekerja miskin yang beruntung. Tapi ternyata, aku cuma alat dalam permainan orang kaya. Emer Graham mendekat, mencoba menyentuh bahunya. Tapi Ryan menepis tangan itu. Jangan sentuh aku. Aku keluar dari rumah ini. Malamnya, Ryan benar-benar pergi. Ia hanya membawa tas kecil dan jaket lamanya. Di balik jendela lantai 2, Catherine melihatnya berjalan menjauh sambil menahan tangis. Ia ingin berteriak, ingin menghentikannya. Tapi hatinya terlalu hancur untuk berkata apapun. Semua perasaan hangat yang sempat tumbuh kini berubah jadi kebingungan dan duka. Sementara itu, di balik pagar rumah, Ethan menatap pemandangan itu dengan tatapan puas. Bagus. Satu rahasia sudah terbongkar. Gumamnya. Sekarang tinggal giliran Emer Graham kehilangan segalanya. Ia berjalan menuju mobil, lalu menyalakan ponselnya dan menelpon seseorang. Semuanya sudah sesuai rencana. Besok pagi, kirim dokumen itu ke media. Biarkan publik tahu siapa sebenarnya keluarga Graham. Di jalanan gelap menuju kota kecil, Ryan berjalan sendirian. Ia tidak tahu harus kemana. Angin malam menusuk kulit, tapi pikirannya lebih dingin dari udara Selandia Baru malam itu. Ia teringat wajah Catherine, tatapan matanya yang hancur saat tahu kebenaran. Maafkan aku, Catherine, bisiknya pelan. Aku nggak pernah minta dilahirkan dalam rahasia sebusuk ini. Tapi jauh di dalam hati,
Ia tahu dirinya belum bisa pergi sepenuhnya. Masih ada sesuatu yang belum selesai, karena Ethan belum berhenti, dan Catherine masih terjebak di tengah permainan berbahaya antara cinta, darah, dan dendam. Hujan turun deras di luar rumah besar keluarga Graham malam itu. Angin berdesir kencang, membuat ranting-ranting pohon di halaman depan bergetar seperti ikut marah bersama langit. Ryan berdiri di depan jendela kamar tamu, menatap tetesan air yang mengalir di kaca. Ia sudah mengemas barang-barangnya, 2 tas kecil berisi pakaian dan sedikit uang hasil bekerja berbulan-bulan. Hari ini, semuanya berakhir. Ia tidak bisa lagi bertahan di rumah ini setelah mengetahui semua kebenaran. Setelah tahu bahwa Emer Graham selama ini memanipulasi hidup semua orang, termasuk dirinya dan Catherine. Di lantai atas, Catherine menangis diam-diam di sudut kamarnya. Ia sudah menatap foto lamanya bersama mantan tunangan, Ethan, yang ternyata masih hidup. Ia baru tahu beberapa jam lalu kalau ayahnya sendiri yang menyebabkan kecelakaan itu. Semua demi memutus hubungan mereka. Catherine merasa seluruh hidupnya cuma permainan di tangan sang ayah. Dan kini, Ryan, pria yang baru saja memberinya arti baru tentang kejujuran dan ketulusan, hendak pergi. Ia bangkit, berjalan cepat menuruni tangga, berlari ke arah pintu sebelum Ryan sempat pergi. Tapi ketika sampai di ruang tengah, Ryan sudah berdiri di depan pintu, mengenakan jaket tipis, wajahnya lelah tapi tegas. "Ryan," panggil Catherine dengan suara bergetar. Ryan berhenti. Ia tidak menoleh, hanya berdiri diam. "Aku mohon, jangan pergi," kata Catherine dengan air mata mulai jatuh di pipinya. Ryan menarik napas panjang lalu berbalik. "Catherine, aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Aku cuma jadi bagian dari permainan ayahmu. Pernikahan ini, semua cuma sandiwara." "Awalnya iya," jawab Catherine cepat. "Tapi sekarang tidak. Tidak lagi. Aku mencintaimu. Ryan, kau satu-satunya yang tidak pernah membohongiku." Ryan menatapnya lama. Ia ingin percaya, tapi terlalu banyak luka di rumah ini. "Catherine, aku cuma seorang pekerja. Aku tidak pantas untukmu. Aku bukan siapa-siapa." Catherine maju selangkah. Suaranya naik sedikit. "Kau pikir aku peduli soal itu? Kau pikir aku butuh nama keluarga besar? Aku cuma mau hidup jujur, sama orang yang tidak mempermainkan aku." Ryan terdiam. Di matanya ada keraguan, tapi juga ada sesuatu yang hangat. Sesuatu yang ia coba sembunyikan selama ini. Tiba-tiba terdengar suara langkah berat. Dari arah tangga muncul Emer Graham dengan wajah keras dan pandangan penuh amarah. "Apa yang kau lakukan, Catherine?" Suaranya menggema di ruangan besar itu. "Kau akan mempermalukan keluarga ini di depan semua orang." Catherine berbalik, menatap ayahnya dengan mata merah. "Aku sudah muak menjaga kehormatan keluarga. Ayah, kau pikir aku tidak tahu semua kebohonganmu? Kau yang menghancurkan hidup Ethan. Kau yang memaksaku menikah dengan Ryan hanya demi menyelamatkan perusahaan." Emer Graham menatapnya dengan sorot tajam. "Semua yang kulakukan untuk melindungimu. Dunia bisnis kejam. Catherine, kalau aku tidak mengambil keputusan itu, kita akan kehilangan segalanya." Catherine mendekat. Wajahnya penuh kemarahan bercampur kesedihan. "Kau sudah kehilangan sesuatu yang lebih penting dari uang, hati anakmu sendiri." Ruangan itu hening. Hanya suara hujan dan petir yang menyusul di luar. Ryan menatap keduanya, merasa tidak seharusnya ia berada di tengah pertikaian keluarga itu. Tapi sebelum ia bisa melangkah mundur, Emer Graham menatapnya tajam. "Dan kau," ujarnya ke arah Ryan, "berani-beraninya kau membuat anakku melawan ayahnya sendiri?" Ryan menatap balik tanpa gentar. "Saya tidak membuat dia melawan siapapun, Tuan. Saya hanya jujur. Saya tidak bisa pura-pura lagi setelah tahu apa yang sebenarnya terjadi." Emer Graham mendengus. "Kau pikir jujur cukup untuk hidup di dunia ini? Kau hanya TKI. Ryan, kau tidak tahu apa-apa soal kehormatan keluarga." Ryan menunduk sebentar, lalu mengangkat wajahnya lagi. "Mungkin saya tidak tahu soal kehormatan versi Anda, tapi saya tahu tentang harga diri.
Dan saya tidak mau hidup dengan kebohongan. Catherine menatap Rian dengan air mata yang mengalir deras. Rian, tolong jangan pergi. Aku tidak bisa hadapi semua ini sendirian. Rian menatap wajah Catherine lama-lama. Wajah yang dulu terlihat sombong dan dingin kini penuh luka dan kejujuran. Ia merasa hatinya hancur, tapi juga hangat di saat yang sama. Langkah Rian perlahan mendekat ke Catherine. Ia menyentuh bahu gadis itu pelan, seperti ragu. Catherine, kau harus berani hidup tanpa takut. Aku mungkin bukan orang yang pantas di sisimu. Catherine menggenggam tangannya kuat-kuat. Kau satu-satunya yang aku butuh sekarang. Mata mereka bertemu. Hujan di luar semakin deras. Tapi di antara keduanya ada ketenangan yang baru muncul. Emer Graham melangkah maju, hendak menarik putrinya. Tapi Catherine menepis tangannya. Cukup, ayah. Selama ini aku mengikuti semua kemauanmu. Tapi malam ini, aku memilih sendiri. Emer Graham berhenti. Untuk pertama kalinya, ekspresinya goyah. Ada rasa bersalah di balik tatapan keras itu. Ia menatap putrinya dan pria yang dulu dianggapnya tidak berarti. Aku hanya ingin melindungimu, katanya pelan, hampir seperti bisikan. Kalau begitu, jawab Catherine lirih. Biarkan aku memilih caraku sendiri untuk bahagia. Emer Graham terdiam lama, lalu mundur perlahan. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik naik ke tangga, meninggalkan mereka berdua di ruang tengah yang sepi. Rian dan Catherine saling berpandangan. Tak ada kata-kata, hanya napas yang berat dan perasaan yang menumpuk sejak lama. Rian akhirnya bicara. Kau yakin dengan pilihanmu ini? Hidup denganku tidak akan mudah. Catherine tersenyum samar di balik air matanya. Aku tidak butuh mudah, Rian. Aku butuh jujur. Rian tidak bisa menahan diri lagi. Ia memeluk Catherine dengan erat. Untuk pertama kalinya, tidak ada kebohongan, tidak ada permainan. Hanya dua orang yang terluka yang akhirnya menemukan kedamaian dalam pelukan yang sama. Hujan masih mengguyur. Tapi kali ini terdengar seperti musik yang menenangkan. Keesokan harinya, matahari pagi muncul malu-malu di antara awan tebal. Rumah keluarga Graham terasa berbeda, lebih tenang, sepi, tapi juga lega. Emer Graham duduk sendirian di ruang kerja, menatap foto almarhum istrinya. Di wajahnya ada penyesalan yang dalam. Ia sadar telah kehilangan banyak hal demi ego dan ambisi. Sementara itu, Rian dan Catherine berdiri di halaman belakang, menatap ladang hijau yang membentang di bawah sinar matahari Selandia Baru. Catherine mengenakan jaket tebal, dan Rian menggenggam tangannya erat. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanya Catherine. Rian tersenyum tipis. Kita mulai dari awal. Aku mungkin cuma orang biasa, tapi aku janji gak akan ninggalin kamu. Catherine menatapnya lama, lalu mengangguk. Itu saja yang aku mau. Mereka melangkah bersama menyusuri jalan kecil di belakang rumah, meninggalkan masa lalu yang penuh luka. Tidak ada kemewahan, tidak ada status, hanya langkah dua orang yang memilih kejujuran daripada kebohongan. Mungkin dunia tidak akan mengingat nama mereka, tapi mereka akhirnya bebas. Dan di bawah langit Selandia Baru yang kini cerah, cinta mereka bukan lagi permainan, melainkan keputusan.